Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazaki Gufron dengan NIM 23010644406. Di sini saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kabarnya Ibu baik? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, saya langsung ke pertanyaannya ya Ibu. Baik, yang pertama, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yaitu karakter yang diharapkan terbentuk pada anak-anak di Indonesia yang mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua Ibu, bagaimana profil pelajar Pancasila di sekolah dasar biasanya terbentuk? Profil pelajar Pancasila dibentuk melalui musyawarah dari guru-guru itu ya, rapat, terus kita apa saja yang bisa dilaksanakan di sekolah ini yang sekiranya anak-anak bisa melaksanakan, yang kita supaya nggak terlalu muluk-muluk gitu. Jadi melalui musyawarah guru. Terus yang ketiga, mengapa profil pelajar Pancasila penting bagi pelajar di sekolah dasar itu? Karena pembentukan karakter anak itu lebih mudah biasanya pada usia-usia golden age, usia sejak dini. Kalau udah besar agak sulit membentuknya. Ya, jadi mulai sekolah dasar itu, mulai TK. Ya. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang ditekankan dalam profil pelajar Pancasila itu? Tentu saja pembiasaan yang baik yang disesuaikan dengan norma-norma dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Apakah profil pelajar Pancasila melibatkan aspek agama? Iya, ada hubungannya dengan agama. Bagaimana cara mengembangkan sikap disiplin dalam profil pelajaran Pancasila? Kalau di sekolah kita ini tiap pagi anak-anak sebelum memulai pembelajaran kita kumpulkan di lapangan untuk melakukan apel pagi bersama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan cinta tanah air itu. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran, terus melaksanakan yel-yel pelajar Pancasila. Ya, diharapkan anak-anak bisa mengerti, hafal, kemudian bisa terbiasa seperti itu. Terus bagaimana anak-anak bisa menjadi peka terhadap keberagaman dalam profil Pancasila itu? Melalui pembiasaan tentunya. Kita kalau pembelajaran kita selalu singgung, kemudian pada waktu istirahat kita guru tidak ke ruang guru tetapi selalu mendampingi anak-anak pada waktu istirahat. Jadi sambil menanamkan, misalnya ada kejadian apa kita langsung selesaikan, kita jelaskan tentang keberagaman, tentang menghormati orang lain, terus kita berusaha mencegah untuk tidak ada pembulian gitu aja intinya. Bagaimana profil pelajar Pancasila membentuk anak-anak menjadi lebih mandiri? Contohnya kalau di sekolah kita ini kan sekolah adiwiyata, kita terapkan kalau kebetulan saya dalam pokja sampah. Ini anak-anak dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi terus kalau ada sampah atau pemilahan, maksudnya pemilahan sampah juga sudah mengerti tentang
daur ulang juga setidaknya dia paham. Jadi betapa berpengaruhnya sampah itu terhadap lingkungan hidup. Kemudian dari sampah ini kita kan juga melakukan pengumpulan kayak botol-botol itu. Itu ternyata bisa menghasilkan uang atau bisa dibentuk menjadi barang lain. Kayak kerajinan gitu. Iya. Apa saja manfaat dari memiliki kepemimpinan dalam profil pelajar Pancasila ini? Menurut saya kembali ke yang tadi, mengajarkan anak tentang mandiri, peduli pada lingkungan, terus bisa menyelesaikan masalah dengan tidak harus dengan kekerasan atau hal-hal yang negatif, menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang negatif. Apa peran empati dalam profil pelajar Pancasila ini? Peran empati, maksudnya gimana nih ya? Kayak peran empati kayak gotong royongnya, kerjasamanya, kelompok berkelompok gitu. Ya, kalau itu kan dalam pembelajaran biasanya ada ya gotong royong. Terus kalau kita itu per semester kita itu dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang kalau di rapot itu ada P5, rapot P5. Kalau kelas saya sendiri pribadi, kelas kecil itu untuk semester 1 kita kan temanya tentang budaya hidup berkelanjutan. Jadi anak-anak ini, saya kelas kecil kelas 1, kelas 2 ini saya ajak untuk mengolah ini botol-botol sampah atau yang tidak terpakai dijadikan media. Jadi per kelompok itu kan. Jadi kerjasama mereka cara menanam, terus cara mengungkapkan pendapat yang baik, bagaimana cara menghasilkan sesuatu dengan kerjasama gitu. Terus bagaimana cara meningkatkan kecerdasan sosial dalam profil pelajar Pancasila ini? Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan sosial dalam profil pelajar Pancasila? Dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kami, insya Allah anak-anak lebih peka terhadap lingkungan, baik lingkungan sekitar, baik dengan teman-temannya ataupun dengan lingkungan tanaman itu loh, memelihara tanaman, kemudian menjaga lingkungan, kemudian dengan teman-temannya juga lebih lebih mengerti itu. Kalau ini penerapan saya ya, kalau saya menggunakan bahan-bahan sampah, misalnya tutup botol, itu saya buat permainan. Saya ajari anak-anak caranya permainan zaman dulu itu kembali ke masa lalu ya, bermain kayak disentil kena enak ya, itu dapat. Terus kayak lidi atau tusuk sate bisa dibuat cukitan tuh loh zaman dulu. Itu saya punya permainan zaman dulu. Jadi kalau istirahat anak-anak itu ngumpul bukan lari-lari, kebanyakan yang lari-lari atau ini berkumpul per kelompok, ngajak, ada yang main cukitan, ada yang main sentilan itu botol, terus ada yang main yang pakai kartu itu loh. Nah itu mengajarkan kebersamaan. Iya. Terus kegiatan ekstrakurikuler apa yang dapat mendukung profil pelajar Pancasila ini? Kalau di sini nih ekstrakurikulernya, kalau tiap hari Rabu kalau salah itu tentang adiwiyata, perpokja. Jadi ada pokja memelihara ikan,
itu Yang di depan ini tadi ruang guru ya. ya, kemudian kerja sampah, kelompok gimana menyelesaikan, nah seperti itu. Kemudian kerja ada yang itu nanam sayur itu, hidroponik, terus ini perawatan tanaman itu. Terus bagaimana pengaruh teknologi terhadap profil pelajar Pancasila ya? Sangat-sangat besar sekali, dan ini kita harus sering-sering mengingatkan kepada anak-anak. Anak-anak kan sekarang sudah terbiasa dengan gadget di rumah. Nah, ini makanya di sekolahan kita berusaha untuk mengenalkan kayak permainan jadi nggak hanya HP saja, tetapi ada kegiatan lain yang lebih menarik yang bisa dilakukan bersama teman-teman di sekitarnya. Bagaimana cara mengembangkan kesadaran lingkungan dalam profil pelajar Pancasila ini? Bagaimana, Mas? Mengembangkan kesadaran dalam lingkungan. Ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler itu tadi, terus kita juga melalui pembelajaran, kita singgung yang kalau ada hubungannya tentang profil pelajar Pancasila gitu. Terus bagaimana profil pelajar Pancasila dapat mendukung citra positif sekolah itu? Betul, melalui ekstrakurikuler yang sekolah kita kan adiwiyata. Dengan kegiatan seperti itu, alhamdulillah sekolah kita sekarang menjadi nominasi tingkat provinsi yang ada adiwiyatanya. Iya. Tentu saja dengan kerjasama anak-anak juga kan, sama kita. Bagaimana guru dapat menjadi contoh teladan dalam profil pelajar Pancasila ini? Tentu saja dengan sikap kita, misalnya pembiasaan anak datang, guru baris di depan dengan tertib menyambut kedatangan anak-anak. Berarti kita mencontohkan bahwa kita itu harus menghormati orang lain, menyambut ya. Terus kalau sholat, kita kan ada kegiatan sholat duhur bersama. Sebagai imam itu kadang Pak penjaga sekolah bilang, misalnya itu kelas 5, yang kelas 4 yang jadi imam Bapak kebersihan sekolah. Kemudian kelas 4 atau kelas 3 yang menjadi imam guru olahraga, seperti itu Bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain di sekolah dasar ini? Bisa, terutama misalnya seni rupa itu anak-anak membuat karya. Yang saya tekankan untuk membuat karya itu saya tekankan selalu menggunakan daur ulang, karena kita kan ada bank sampah di belakang, kita manfaatkan. Kemudian untuk matematika atau pelajaran yang lain, kita menggunakan media-media pembelajaran yang kita buat dari daur ulang itu juga. Jadi kreasi sendiri, tidak harus media itu tidak harus mahal, tidak harus beli. Kita bisa kreatif, dibantu dengan anak-anak. Jadi anak-anak, ternyata tahu, ternyata ini bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Jadi barang-barang seperti itu bisa dimanfaatkan, tidak menjadi sampah yang begitu saja, dibuang begitu saja. Terus, apa manfaat dari adanya profil pelajar Pancasila bagi individu atau masyarakat? Ya, berharap anak-anak bisa lebih lebih bisa bertanggung jawab, lebih bersikap menjadi anak yang baik, tidak mengurangi tawuran-tawuran, nanti mengganggu lingkungan sekitar kan. Terus bahasanya juga bahasa yang sopan, jadi tidak liar atau tidak terkontrol. Jadi kita selalu
mendorong, mengajak anak-anak untuk selalu bersikap baik dan mandiri. Baik Ibu, sampai di sini pertanyaan saya. Kurang lebihnya kalau ada salah kata, mohon maaf Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas, saya juga minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Itu kemampuan menurut saya dan saya sesuaikan dengan lingkungan sekolah di sini. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga sukses ya. Amin, Ibu.